ketika menyebut kata sampah, selalu hal negatif yang muncul. Sampah identik dengan kotor, dengan wabah penyakit. Justru saya ingin bisa merubah perspektif tadi. Kami berasumsi sampah aja nggak punya nilai kalau diberikan kreativitas bisa ada value yang kita dapat, apalagi komoditas lain. Saya memang terlahir dari keluarga yang sederhana, termasuk perlu effort lah, struggling untuk bisa sekolah seperti anak-anak yang lain ya. Bahkan dari mulai SD, SMP, saya men-trigger diri untuk bisa jualan, nyari tambahan untuk bisa nyari uang jajan. Waktu SMA, saya sampai jualan juga dan punya asumsi kayaknya nggak akan bisa lanjut ke perguruan tinggi dan ngerasa kayaknya ya saya pengen kerja atau pengen survive dengan cara wirausaha dan untuk membantu orang tua. Meskipun nggak punya kesempatan, nggak punya privilege, ternyata ada jalur beasiswa waktu itu. Saya dapat program beasiswa namanya Bidik Misi, beasiswa yang diperuntukkan untuk orang miskin tapi punya potensi. Saat saya kuliah, saya banyak menempa diri dan belajar untuk bisa lebih memunculkan awareness dan kepekaan diri terhadap lingkungan sekitar. Saya ngelihat ada hal yang aneh di sekitar kampus yang notabene dengan lingkungan Civitas Akademika, tapi ada beberapa masyarakat kok yang kurang mendapatkan atensi, mungkin tidak begitu sejahtera. Saya lihat lingkungannya tidak begitu bersih dan tidak begitu asri. Padahal harusnya dengan keberadaan kampus bisa menstimulasi itu. Saya lihat ada beberapa pedagang kaki lima yang menjual minuman kemasan, saya lihat kok kemasannya hanya dibuang begitu saja. Sementara saya pernah lihat beberapa referensi, saya coba kunjungan beberapa guru-guru saya juga, ada orang yang sudah berhasil mengolah sampah dengan pendekatan kreativitas. Dari situlah muncul Ekobisnis Indonesia, mengubah sampah jadi berkah, mengubah plastik jadi antik. Assalamualaikum, Bu. Jadi banyak ya? Menurut kami sampah memiliki meaning yang lebih powerful, karena sampah ada artinya. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Kami berasumsi sampah aja nggak punya nilai kalau diberikan kreativitas bisa ada value yang kita dapat, apalagi komoditas lain. Mudah-mudahan dari gerakan sederhana yang kami lakukan bisa menginfluence orang banyak untuk bisa lebih aktif dan terlibat bagaimana mereka menjadi social problem solver dari masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Ketika pertama kali kami turun ke masyarakat, kami mengajak kepada mereka untuk bisa terlibat dalam kegiatan social enterprise ini. Mereka banyak yang kemudian mengurungkan niat, banyak yang menolak kami juga. Karena menurut mereka, ya buat apa ngelola sampah? Toh nggak ada manfaatnya. Nah, jadi benar-benar menjadi residu sampah yang kalau nggak diolah dengan kreativitas, itu akan jadi sampah aja seperti biasa. Nah, dari situ kemudian kita melibatkan masyarakat dengan tidak pakai pendekatan secara struktural, jadi saya pakai pendekatan kultural. Dekat dengan mereka, kita coba telaah apa nih masalah di masyarakat yang bisa kita angkat dengan pendekatan sampah. Jadi sampah kita jadikan media intervensi. Salah satu contoh yang membuat masyarakat akhirnya terlibat, kita menggunakan istilah-istilah yang easy listening dengan mereka, yang mereka membuat mereka jauh lebih paham. Kita ada istilah selingkuh, sedekah lingkungan hijau, ada istilah CLBK, cerdas luar biasa kreatif. Jadi anak-anak bisa belajar, syaratnya mereka bayar pakai sampah plastik. Memang secara orientasi kita dekat dengan ibu-ibu rumah tangga, karena kita lihat mereka punya cukup banyak waktu luang, hanya saja belum dikonversi pada hal yang produktif. Daripada sekedar ngobrol, diam gitu kan, ngobrol, ngegosip, atau mungkin sekedar mencari kutu gitu kan, kita berpikir kayaknya mereka bisa kita libatkan menjadi resources tenaga kreatif. Jadi kita punya konsep namanya Petaka, Pemberdayaan Tenaga Kreatif. Jadi hari ini yang menjadi core tim tenaga produksi ibu-ibu kreatif ada 10 orang. Dan kita juga kerap memberikan pelatihan ke beberapa stakeholder. Kita bekerja sama dengan beberapa institusi. Mungkin hampir sekitar ada 500 alumni program pelatihan kami yang tadinya belum pernah bisa membuat produk upcycling, produk daur ulang tadi, dan mereka jadi memiliki pengetahuan dan skill tentang membuat produk daur ulang tersebut. Kondisi pandemi hari ini ya, yang semua sektor hampir merasakannya, jujur menjadi tantangan yang sangat berat bagi kami. Tapi kami berpikir lagi, justru bagaimana ibarat kalau bisnis ini adalah seorang anak ya yang kita lahirkan, masa kita sebagai orang tua kita tega untuk bisa meninggalkan dia begitu saja tanpa memastikan anak kita bisa tumbuh dan berkembang.
Jadi bukan orientasi untuk menyudahi dari konsep kita yang kita lakukan, tapi berpikirnya adalah berpikir secara out of the box ya, kira-kira apa yang bisa di leverage. Core bisnis, ekobisnis bisa jalan, tapi kita bisa mencari nih sub-sub lain ya, beberapa core alternatif yang bisa saling mensubsidi kegiatan ini bisa terus berjalan dengan baik. Kenapa kemudian kita bisa terus bertahan dan kita mengupayakan untuk terus bisa persisten? Karena kalau kami lihat produk daur ulang kami bukan produk yang awal, kami bukan orang yang menjadi pionir, tapi kami kemudian memodified apa yang belum dimiliki oleh beberapa produk pendahulu, lalu kami kembangkan. Kalau sampah saja bisa bernilai dan punya value, apalagi komoditas lain. Jangan pernah takut bereksperimen, meskipun kita terlahir dari tempat yang bersahaja, mimpi kita nggak boleh apa adanya, murnikan niatnya, sempurnakan prosesnya, dan pasrahkan hasilnya.